Selamat pagi semuanya. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya pada hari ini? Sehat nggak? Semangat nggak untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Selamat pagi, Bu. Kabar sehat, Ibu. Semangat dong, Ibu. Kami semangat menerima pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi kita yang baru mengenai kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih mendalam lagi akan materi ini, Ibu akan menjelaskan sedikit latar belakang dari materi ini. Jadi, kekuasaan Belanda di Indonesia dimulai pada abad ke-17 ketika Belanda merupakan salah satu negara Eropa yang kuat dalam perdagangan internasional, mencari salah satu untuk memperluas pengaruh dan menguasai wilayah jajahan yang kaya akan sumber daya. Belanda tertarik terhadap pulau-pulau di Indonesia yang dikenal kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Awalnya, Belanda menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lokal di wilayah tersebut, namun seiring berjalannya waktu, mereka menggantikan Portugis sebagai penguasa perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Nah, latar belakang selanjutnya itu, Belanda mendirikan berbagai benteng dan faktori di sepanjang pesisir dan akhirnya menjalankan pemerintahan kolonial yang lebih ketat pada abad ke-19. Eksploitasi sumber daya alam di Indonesia, tanah, pertanian, pertambangan, dan perkebunan menjadi ciri utama masa penjajahan Belanda. Pada abad ke-20, perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda semakin menguat yang berujung pada perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah Perang Dunia Kedua, akhirnya menghasilkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Nah, di sini kita bertanya-tanya kan, pastinya bagaimana sih atau apa sih sejarah dari kolonialisme kekuasaan Belanda di Indonesia gitu kan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskannya lebih mendalam ya anak-anak. Oke, nah di sini Ibu akan melanjutkan materi kita ya. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan sejarah kekuasaan Belanda di Indonesia. Jadi Belanda pertama kali mendarat di Indonesia yaitu di Pelabuhan Banten dengan 4 buah kapal yang dipimpin oleh Kapten Peter Kaiser dan Cornelius de Houtman pada 23 Juni 1596. Jadi, kedatangan kapal Cornelius de Houtman dan awak kapalnya semula disambut baik oleh para pribumi Banten. Banyak penduduk pribumi yang naik ke kapal tersebut untuk menawarkan makanan ataupun dagangan kepada mereka. Namun akan tetapi sambutan baik ini disalahartikan oleh Cornelius de Houtman yang justru bertindak kasar kepada pribumi Banten yang menawarkan keramah tamahan kepada mereka. Walaupun demikian, pribumi Banten masih saja menawarkan lada yang Belanda butuhkan. Nah, adapun tujuan Belanda ke Indonesia semula murni untuk berdagang rempah-rempah, mengambil keuntungan besar dari penjual rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di Eropa. Namun pada perkembangannya, tujuan tersebut berubah jadi yang semula berdagang dan selanjutnya memonopoli perdagangan hingga menjajah Indonesia. Sejarah kekuasaan Belanda di Indonesia dimulai pada abad ke-16 ketika kapal-kapal Belanda pertama kali memasuki perairan Indonesia pada tahun 1596 Masehi. Kedatangan kapal-kapal Belanda ke Nusantara awalnya dilatar belakangi oleh tujuan untuk mencari rempah-rempah. Nah, pada masa itu, rempah-rempah merupakan bahan baku yang sangat penting bagi peradaban bangsa Eropa pada abad ke-15. Oleh orang-orang Eropa, rempah digunakan sebagai bahan obat-obatan, parfum, bumbu masakan, alat ritual agama, dan yang terpenting adalah pengawet makanan. Fungsi pengawet sangat dibutuhkan karena orang Eropa biasa menyembelih semua binatang ternak ketika musim dingin tiba. Jika tidak, ternak akan mati karena suhu dingin. Daging hasil penyembelihan massal tersebut mesti diawetkan untuk memenuhi kebutuhan selama musim dingin, dan rempah sangat dibutuhkan untuk saat itu. Setelah mendapatkan pemasukan rempah dari Indonesia, Belanda kemudian memperluas pengaruhnya di Nusantara dengan cara menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal. Pada masa penjajahan di Belanda di Indonesia, banyak sekali terjadi penindasan dan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia. Selain itu, Belanda juga memperkenalkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang mengharuskan petani Indonesia menanamkan tanaman komersial seperti kopi dan tebu di atas lahan pertanian mereka. Pada masa Perang Dunia II,
Jepang berhasil menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah pada tahun 1942. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, hubungan antara Indonesia dan Belanda sempat memanas akibat klaim wilayah Irian Barat oleh Belanda. Namun setelah melalui beberapa tahapan negosiasi, kedua negara akhirnya berhasil mencapai kesepakatan mengenai pengembalian Irian Barat ke Indonesia pada tahun 1963. Nah, baik, untuk materi yang selanjutnya, kita akan mempelajari. Nah, untuk materi yang selanjutnya, Ibu akan membahas kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda selama masa penjajahan. Nah, sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu nggak apa-apa saja kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda selama masa penjajahan? Saya tahu kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda selama masa penjajahan. Nah, baik, Jessica, coba jelasin apa-apa saja kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda selama masa penjajahan di Indonesia. Baik Bu, di sini yang saya tahu kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan itu ada yang pertama kebijakan etis yang meliputi irigasi, emigrasi, edukasi. Lalu yang kedua itu VOC yang meliputi sistem melaksanakan politik de impera atau adu domba, memindahkan markas VOC ke Ambon dari Ambon ke Batavia, baru melaksanakan pelayaran Hongi. Lalu yang ketiga itu pemerintahan Hindia Belanda yang merupakan kebijakan untuk melaksanakan kontingenten yang itu merupakan pajak berupa hasil bumi. Lalu yang terakhir yaitu kebijakan sistem tanam paksa, di mana rakyat diwajibkan untuk menanam tanaman. Nah, terima kasih atas jawabannya Jessica. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Jessica itu merupakan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda selama masa penjajahan. Itu merupakan ada 3, itu seperti yang dikatakan Jessica tadi, ada kebijakan politik etis, lalu ada kebijakan VOC, baru ada kebijakan pemerintahan Hindia Belanda, dan yang terakhir ada kebijakan tanam paksa. Jadi yang paling lama dari semua kebijakan yang diterapkan oleh Belanda itu adalah kebijakan tanam paksa. Perjuangan rakyat melawan penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi mengenai perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nah, di sini terdapat beberapa perang, yaitu yang pertama Perang Padri, yang kedua Perang Patimura, yang ketiga Perang Diponegoro, dan yang terakhir adalah Perang Jagaraga Bali. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Nah, itu yang pertama Perang Padri. Jadi Perang Padri ini diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri yang terdiri dari para ulama menasihati kaum adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kaum adat menolaknya sehingga terjadi perang yang berlangsung pada tahun 1803 sampai 1821. Nah, yang kedua itu adalah Perang Patimura. Nah, jadi pada tahun 1817, Belanda berusaha menguasai Maluku dengan memonopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Patimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sengit terjadi di benteng Dorstede, Saparua. Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran sehingga rakyat Maluku terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Patimura dan Martha Christina Tiahahu. Nah, yang ketiga itu adalah Perang Diponegoro. Jadi Perang Diponegoro ini adalah perang terbesar yang dialami Belanda, karena perlawanan ini dipimpin Pangeran Diponegoro yang didukung pihak istana, kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi ketika Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, pada tahun 1827, Belanda memakai siasat perang bernama Bentengstelsel, yaitu mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai untuk menguasai daerah sekitarnya. Antara satu benteng dengan benteng lain dihubungkan pasukan gerak cepat sehingga ruang gerak pasukan Diponegoro dipersempit.
Benteng Stelsel belum mampu mematahkan serangan pasukan Diponegoro. Belanda akhirnya menggunakan tipu muslihat dengan cara mengajak berunding Pangeran Diponegoro, padahal sebenarnya itu berupa penangkapan. Setelah penangkapan, perlawanan pasukan Diponegoro mulai melemah. Pada akhirnya Belanda dapat memenangkan perang tersebut, namun dengan kerugian yang sangat besar karena perang tersebut menguras biaya dan tenaga yang banyak. Dan yang terakhir adalah Perang Jagaraga Bali. Jadi perang ini terjadi akibat protes Belanda terhadap hak tawan karang, yaitu aturan yang memberikan hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas kapal asing beserta muatannya yang terdampar di Bali. Protes ini membuat Bali menghapus hak tawan karang sehingga Belanda melakukan serang yang terjadi Perang Puputan atau habis-habisan antara kerajaan-kerajaan Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik dengan Belanda. Nah, Belanda berhasil memenangkan peperangan tersebut dan menguasai Bali karena kekuatan militer yang lebih unggul. Bagaimana sih dampak-dampak kolonialisme di Indonesia? Nah, yang selanjutnya Ibu akan membahas materi mengenai dampak-dampak kolonialisme di Indonesia. Nah, jadi dampak-dampak kolonialisme di Indonesia meliputi berbagai bidang, diantaranya bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dampak kolonialisme di bidang politik. Jadi, dalam bidang politik, kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yaitu yang pertama, penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan penguasa-penguasa tradisional seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama VOC. Yang kedua, munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, bupati menjadi alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Mereka menjadi pegawai pemerintahan kolonial yang diberi gaji, padahal menurut adat penguasa tradisional tersebut mendapat upeti dari rakyat. Semakin melorotnya dan bergantungnya kekuasaan raja kepada penguasa asing. Bahkan sebagian diambil alih atau dibawa kekuasaan. Nah, dan selanjutnya dampak kolonial di bidang politik itu ada 6, yaitu yang pertama, dangers atau reflux sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Yang kedua, para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji, padahal menurut adat istiadat kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Yang ketiga, bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamong Praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian. Yang keempat, Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah perspektif. Yang kelima, Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, contohnya tentang pergantian tahta kerajaan, sehingga imperialisme memodifikasi politik di Indonesia. Dan yang keenam itu hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menjadi sistem hukum Barat modern. Oke, yang selanjutnya dampak kolonialisasi atau kolonialisme dalam bidang budaya. Jadi kebiasaan pemerintah kolonialisme menggunakan bahasa Belanda di sisi lain membawa pengaruh tersendiri. Sedikit banyak kitab bahasa sarapan yang berasal dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris, misalnya Indonesia handuk, Belanda handoek, Indonesia sepatu, Portugis sepatu, dan buku bahasa Inggris jadi book. Selain kosakata, ternyata kedatangan bangsa Eropa juga memperkenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Nah, di sini akan menjelaskan dampak kolonialisme di bidang sosial. Jadi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial. Salah satunya dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik serta pengaruh Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G atau Gold, Glory, dan Gospel mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebaran agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Exvarius, seorang minorinisasi dari Portugis dan Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia.
Nah, yang selanjutnya dampak kolonialisme di bidang sosial. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan dengan mata uang di masa Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah Java's Bank atau bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kalinya dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial bangsa Barat terhadap rakyat di Indonesia membawa dampak diantaranya yang pertama, monopoli dan penguasaan suatu daerah untuk menjajah penyebab terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Yang kedua, perniagaan bergeser dari pertanian dengan menjadi industri perkebunan. Yang ketiga, praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC. Yang keempat, dalam mengeksploitasi tanah, jajahan VOC. Yang kelima, penerapan sistem tanam paksa. Yang keenam, yang terakhir yaitu dampak kolonialisasi di bidang pendidikan. Jadi pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa memasuki oleh kalangan bangsawan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kolonial Belanda dalam bidang pendidikan tidak lain adalah untuk keuntungan pemerintah Belanda, yaitu menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang murah, terampil, dan terdidik. Selain itu, pemerintah Belanda menyusun kurikulum pendidikannya sendiri. Akibat perkembangan pendidikan dan pengajaran di Indonesia sampai abad ke-19 menunjukkan kecenderungan politik dan kebudayaan. Nah, untuk materi yang selanjutnya, Ibu akan membahas tentang konflik Indonesia-Belanda yaitu tahun 1945 sampai 1950. Yaitu yang pertama, kedatangan sekutu ke Indonesia. Setelah Perang Pasifik berakhir dan Jepang kalah dalam menghadapi sekutu, maka Jepang menyerah kekuasaannya pada sekutu. Pasukan sekutu yang bertugas menangani Indonesia adalah tentara kerajaan Inggris. Pasukan tersebut terdiri dari dua, yaitu Mountbatten atau CAC, South Asian Aid Company, dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten untuk wilayah Indonesia bagian barat, mendarat di Indonesia tanggal 22 September 1945. Yang kedua itu adalah SWPC atau South West Pacific Command untuk wilayah bagian timur. Dalam melaksanakan tugasnya di Indonesia bagian barat, Mountbatten membentuk AFNI atau Allied Force for Netherlands and Indies, dipimpin oleh Letnan Jenderal Philip Christison. Kedatangan AFNI ke Indonesia didahului oleh kelompok penghubung yang dipimpin Mayor Gengheng yang tiba di Jakarta pada tanggal 8 September 1945. Ia bertugas mempersiapkan markas besar sekutu di Jakarta. Kedatangannya disusul oleh kapal perang Inggris Cumberland di bawah pimpinan Laksamana Patterson yang berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945 dan disusul oleh kapal perang Belanda Trom. Nah, yang kedua itu adalah dukungan dunia dalam menghadapi konflik Indonesia-Belanda. Dalam menghadapi masalah konflik Indonesia-Belanda, maka Indonesia melakukan upaya untuk menarik dukungan internasional melalui PBB. Adapun upaya Indonesia tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindakan langsung dengan mengemukakan masalah di Indonesia di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB. Yang kedua, tindakan tidak langsung dengan melakukan pendekatan dan hubungan baik dengan negara-negara yang mendukung Indonesia dalam sidang PBB. Yang ketiga, usaha untuk menarik dukungan internasional lewat PBB tersebut, diantaranya membina hubungan baik dengan Australia saat pasukan dari negara tersebut terlibat dengan tugas AFNI. Yang kedua, membina hubungan baik dengan India yang dimulai dengan mengirimkan bantuan beras sejak bulan Agustus 1946. Yang ketiga, membina hubungan baik dengan Liga Arab. Yang keempat, mengadakan pendekatan dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Nah, lalu yang selanjutnya latar belakang konflik Indonesia-Belanda. Belanda masih ingin menguasai Indonesia sebab merasa bahwa Indonesia adalah miliknya, sehingga dia melakukan berbagai upaya guna mendapatkan kembali Indonesia, termasuk melalui perlawanan dan meja perundingan. Sejak 10 Februari 1946 telah terjadi perundingan antara Indonesia
Belanda sebelum selanjutnya terjadi perundingan pendahuluan mengenai gencana senjata Indonesia Belanda pada tanggal 7 Oktober 1946 sebelum selanjutnya terjadi perundingan Linggarjati. Sementara itu pasukan Sekutu telah menggosongkan daerah yang didudukinya dan diganti oleh tentara Belanda. Pada tanggal 24 Oktober 1946 Inggris mengosongkan Bogor, Palembang, Medan, dan Padang. Secara berangsur-angsur pasukan Sekutu ditarik dari Indonesia. Akhir November 1946 seluruh pasukan Sekutu telah meninggalkan Indonesia. Yang keempat adalah perjanjian Linggarjati Sultan Syair. Perundingan Linggarjati berlangsung pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati. Perundingan Linggarjati merupakan perundingan antara Republik Indonesia dengan Komisi Umum Belanda. Jadi ada tiga, itu delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh PM Syair, yang kedua delegasi Belanda dipimpin oleh Schermerhorn, yang ketiga perundingan Linggarjati dipimpin oleh Lord Kinalan di Inggris atau sebagai perantara. Pada tanggal 19 November 1946 naskah persetujuan Linggarjati diumumkan di Jakarta. Hasil perundingan Linggarjati adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, Belanda mengaku secara de facto dan de jure secara de facto Republik Indonesia di wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan daerah de facto paling lama pada tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama dalam bentuk negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah agresi militer Belanda satunya. Jadi latar belakang agresi militer satu ada 5, itu pertama, perbedaan pendapat dan penafsiran yang semakin memuncak mengenai ketentuan-ketentuan persetujuan Linggarjati. Yang kedua, Belanda berpendapat bahwa kedaulatan RI berada di bawah Belanda sehingga RI tidak boleh melakukan hubungan diplomasi dengan negara lain. Yang ketiga, Belanda secara terang-terangan melanggar gencana senjata. Yang keempat, tanggal 27 Mei 1947, Belanda menyampaikan nota atau ultimatum kepada pemerintahan RI yang harus dijawab dalam waktu 14 hari atau 2 minggu. Dan yang terakhir adalah Belanda mengalami keadaan ekonomi yang semakin sulit dan buruk. Nah, yang selanjutnya adalah perjanjian Reville. Jadi latar belakangnya itu keinginan Belanda untuk terus memperluas wilayah kekuasaannya, yang kemudian dikenal dengan garis demarkasi Van Mook, yaitu garis terdepan dari pasukan Belanda setelah agresi militer sampai pemerintah gencana senjata Dewan Keamanan PBB tanggal 4 Agustus 1947. Untuk mengatasi konflik Indonesia Belanda, maka dibentuklah Komisi Jasa Baik, yaitu Komisi 3 negara atau KTN yang beranggotakan 3 negara, yaitu Belgia, Amerika, dan Australia. Nah, yang selanjutnya adalah agresi militer Belanda II. Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan berusaha untuk mengingkari perjanjian Reville 18 Desember 1948. Belanda mengeluarkan surat pernyataan Belanda bahwa tidak terikat lagi dengan persetujuan gencana perang Reville. Tetapi surat pernyataan tersebut tidak dapat disampaikan ke pemerintahan pusat di Yogyakarta sebab dilarang oleh Belanda. Tujuan Belanda menyelenggarakan agresi militer II yaitu Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah Republik Indonesia dan TNI secara de facto tidak ada lagi tindakan perjuangan secara diplomatik yang dilakukan untuk menggagalkan tujuan Belanda, yaitu yang pertama, memberikan kuasa penuh kepada Mr. Syarifuddin Prawinegara atau Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk DPD RI di Sumatera. Dan yang kedua itu kepada A.A. Maramis, L.N. Palar, dan Sudarsono diperintah untuk membentuk PDRI di India bila Mr. Syarifuddin Prawinegara gagal di Sumatera. Yang ketiga, presiden, wakil presiden, dan petinggi lainnya akan tinggal di ibu kota dengan risiko ditawan oleh Belanda, tetapi tetap berdekatan dengan KTN. Nah, yang selanjutnya perjanjian Roem-Royen. Jadi komisi ini selanjutnya mempertemukan Indonesia dan Belanda ke meja perundingan pada tanggal 14 April 1949, di mana delegasi RI dipimpin oleh Mr. Mo Roem atau ketua, Mr. Ali Sastro Amijoyo atau wakil, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J. Van Royen. Perundingan diadakan di Hotel Des Indes Jakarta dipimpin oleh Merle Chokran, anggota Komisi dari Amerika Serikat. Perundingan ini mengalami hambatan sehingga baru pada awal Mei 1949 terjadi kesepakatan.
Nah, yang terakhir adalah Konferensi Inter-Indonesia. Jadi tersebut berlangsung dari tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil RI dan BOV atau badan atau negara-negara ciptaan Belanda yang disebut negara boneka. Melalui negara boneka ini, Belanda membentuk pemerintah federal dengan Van Mook sebagai kepala pemerintahannya. Pada tanggal 27 Mei 1948 lahirlah Badan Permusyawaratan Federal atau BPO yang terdiri dari negara-negara boneka ciptaan Belanda. Konferensi Inter-Indonesia menghasilkan persetujuan mengenai ketatanegaraan negara Indonesia Serikat. Adapun hasil dari Konferensi Antar Indonesia dalam bidang ketatanegaraan sebagai berikut, yaitu negara Indonesia Serikat disetujui dengan Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme atau serikat. Yang kedua, RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri yang bertanggung jawab pada presiden. Yang ketiga, akan dibentuk dua badan perwakilan yaitu DPR dan sebuah Dewan Perwakilan Negara bagian Senat. Pertama kali akan dibentuk DPR sementara. Yang keempat, pemerintahan federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Belanda, melainkan pada saat yang sama juga di RI. Nah, yang selanjutnya Konferensi Meja Bundar. Realisasi dari perjanjian Royan adalah diselenggarakannya KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Konferensi tersebut berlangsung selama 20 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi ini diikuti oleh delegasi Indonesia, BFO, Belanda, dan UNCI. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad, delegasi BOV dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak, delegasi Belanda diketuai oleh J.H. van Marsevon sebagai penengah adalah sebagai wakil dari UNCI oleh Kritley Rel Hemaser dan Marley Cochrane. Hasil dari persetujuan KMB adalah yaitu yang pertama, Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan Indonesia tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali. Yang kedua, Indonesia akan berbentuk negara serikat atau RIS dan merupakan uni dengan Belanda. Yang ketiga, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberi hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang keempat, RIS harus menanggung semua hutang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942. Yang selanjutnya adalah kembali ke NKRI, yaitu pertama konstitusi RIS. Selama berlangsungnya KMB pada tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan bersama piagam persetujuan konstitusi RIS antara Republik Indonesia dengan BOV. Yang selanjutnya diajukan ke Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Melalui piagam tersebut disetujui bahwa negara bentuk federasi tersebut meliputi negara RI, meliputi daerah menurut perjanjian Revel. Yang kedua, negara diciptakan Belanda. Hasil Konferensi Malino meliputi negara Indonesia Timur, presidennya Korde Ket atau Perdana Menteri Najamudi Daeng Balewa, negara Sumatera Timur dengan wakil Dr. Mansur, Sumatera Selatan dengan wakil Abdul Malik, negara Madura dengan wali Cokroningrat, dan negara Jawa Timur dengan walinya Wiranata Kusuma. Yang ketiga, satu-satunya kenegaraan yang tidak sendiri. Yang keempat, daerah-daerah selebihnya bukan. Nah, yang kedua itu adalah perjuangan kembali ke negara kesatuan RI, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 terjadi satu penyerangan dan penandatangan naskah pengakuan kedaulatan antara negara Belanda dan Jakarta. Yang kedua, Presiden Soekarno menyerah jabatannya di Yogyakarta dengan akting Presiden RI Mr. Aisat yang sebelum menjabat sebagai Ketua KNIP. Yang kedua, pada tanggal 28 Desember 1949. Yang ketiga, pada tanggal 15 Agustus 1950, yaitu pertama Presiden RI Insinyur Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sejak saat itu Soekarno menerima kembali jabatan Presiden RI dari akting Presiden RI Mr. Asyad. Yang ketiga, Perdana Menteri Muhammad Hatta menyerahkan mandatnya kepada Presiden dan Wakil Presiden RI. Yang keempat, hal ini menunjukkan bahwa negara federal ciptaan Van Mook hanya berumur 8 bulan.
Nah, yang selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1950, bendera pusaka dapat dikibarkan kembali di halaman depan bekas Istana Gubernur dan atau Istana Negara. RIS dibubarkan dan kembali dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak NKRI berdiri tegak kembali, PBB menerima Indonesia masuk menjadi anggota PBB yang ke-60 tepat pada tanggal 28 September 1950. Perjuangan Trikora berhasil memaksa Belanda menerima persetujuan New World pada tanggal 15 Agustus 1962 dengan pokok-pokok perjuangan sebagai berikut. Yang pertama, penghentian permusuhan. Yang kedua, membentuk United National of Contemporary Executive Authority atau UNETA di Irian Barat, yang berarti kekuasaan untuk sementara dipegang PBB dengan tahapan berikut ini. Yang pertama, antara 1 Oktober sampai 31 Desember 1962, masa pemerintahan UNETA dilakukan bersama-sama dengan Kerajaan Belanda. Yang kedua, antara 1 Januari sampai 1 Mei 1963, masa pemerintahan dilakukan bersama RI. Yang ketiga, sejak 1 Mei 1963, wilayah Irian Barat sepenuhnya berada di bawah kekuasaan RI. Yang keempat, tahun 1969 akan diadakan Act of Free Choice, yaitu panen tuan pendapat rakyat PPRA. Yang kelima adalah tanggal 14 Juli 1969, PPRA dilaksanakan dengan hasil pernyataannya bahwa segenap rakyat Irian Barat tetap berada dalam kekuasaan Republik Indonesia. Nah, dari semua materi-materi yang Ibu sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa kekuasaan Belanda Indonesia adalah sebuah periode yang panjang dan penuh dengan tantangan. Selama hampir 3 abad, Belanda menguasai Indonesia dan memanfaatkan sumber daya alamnya untuk kepentingan kolonial. Mereka membangun infrastruktur seperti jalan, kereta api, dan pelabuhan yang masih digunakan hingga saat ini. Namun, kekuasaan Belanda juga dipenuhi dengan penindasan dan eksploitasi terhadap penduduk pribumi. Perjuangan kemerdekaan yang gigih akhirnya membuahkan hasil dan Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945. Kekuasaan Belanda di Indonesia akhirnya berakhir, tetapi pengaruh sejak kolonial tersebut tetap tercermin dan dalam banyak aspek budaya dan sosial Indonesia sampai saat ini. Nah, baik, Ibu rasa cukup sekian untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dapat diterima dengan baik untuk anak-anak sekalian. Selamat pagi semuanya, kita lanjutkan minggu depan ya. Baik Bu, selamat siang. Terima kasih banyak ya Ibu.